Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video ini saya akan mereview sebuah film yang bercerita tentang beberapa remaja yang bekerja sebagai pemuas tante kesepian. Nicole, seorang janda yang ditinggal mati suaminya karena serangan jantung, terpaksa pindah ke kota. Di sana ia bekerja sebagai guru. Nicole pun membawa dua anaknya, yaitu Jason dan Justin. Ketika di sekolah, Jason disarankan temannya untuk menerima suatu pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Kemudian, bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Di awal film, kita melihat sebuah keluarga yang sedang berkumpul dan menyiapkan makanan untuk pesta kecil mereka. Di scene ini, kita diperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di film ini. Pemuda tampan berbadan kekar ini bernama Jason. Ia merupakan seorang pelajar SMA. Adik perempuan Jason bernama Justin. Ayahnya bernama Kyle, kemudian ibu mereka yang bernama Nicole. Di saat mereka sedang asik bergurau dan bermain, tiba-tiba sang ayah jatuh pingsan. Ternyata Kyle terkena serangan jantung. Dan belum sempat dibawa ke rumah sakit, sang ayah pun menghembuskan nafas terakhirnya. 1 tahun kemudian, Nicole dan kedua anaknya memutuskan untuk pindah ke rumah baru mereka yang ada di Purity Falls. Pindahnya mereka ini sudah direncanakan ya oleh Nicole, dikarenakan adanya masalah ekonomi yang harus mereka penuhi, sehingga ibunya harus bekerja kembali di sekolah Purity Falls. Nicole di sana bekerja sebagai guru ya. Sebenarnya Jason dan Justin tidak mau pindah ke sekolah baru mereka yang berada di sana. Dan Jason tidak menyukai kepindahan ini karena Jason masih belum bisa melupakan kehidupan lama bersama teman-temannya. Di sana Jason terlihat kesal ketika ditegur oleh adiknya karena membawa senjata milik ayahnya ke rumah baru mereka. Jason yang kesal pun pergi ke belakang rumah dan tanpa sengaja melempar bola footballnya ke orang yang berada di semak-semak. Dia bernama Chart, dan Chart ini sekolah di Purity Falls juga. Di sana Chart mengatakan kalau dirinya ingin pindah untuk melanjutkan kuliah. Singkat cerita, ketika mereka sedang bebenah barang pindahan, seorang tetangga menghampiri rumah mereka, dan ia bernama Courtney. Courtney adalah wanita sukses meski tanpa adanya sang suami. Ia bercerita bahwa suaminya telah lama meninggal dan belum sempat mempunyai keturunan. Dan Courtney juga mengatakan bahwa ia sedang menyibukkan diri sebagai penjual kosmetik organik untuk wanita-wanita yang ada di sekitar komplek. Dan ia juga sekarang sedang mengelola perkebunan. Courtney juga menawarkan pekerjaan kepada Jason sebagai tukang kebun dengan gaji yang lumayan besar. Ibu Jason pun menyarankan untuk menerima tawaran tersebut, supaya mereka bisa menabung untuk membeli mobil nantinya. Kemudian di malam hari, Chart yang sedang menelpon pacarnya bahwa ia akan membahagiakan pacarnya dan membelikan apartemen baru. Namun di tengah itu tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka di belakang rumahnya. Chart pun mencoba menghampiri sampai ke kolam. Tiba-tiba dia dipukul dari belakang oleh orang yang tidak dikenal. Akhirnya Chart pun tewas tenggelam. Keesokan harinya mereka memulai sekolah di sekolahan barunya. Di hari pertama, Jason mendapat teman baru yang sama-sama menyukai olahraga gulat. Ia bernama Daniel. Daniel mengajak Jason untuk bergabung ke dalam tim gulat mereka. Namun, Jason terlihat ragu untuk ikut olahraga gulat di sekolah barunya tersebut. Namun ketika Jason tahu bahwa gadis yang bernama Clara sering datang ke olahraga gulat, akhirnya Jason pun memutuskan untuk gabung ke olahraga gulat tersebut. Kemudian ketika Jason gulat dengan seorang siswa yang katanya tidak pernah terkalahkan itu, dengan mudah dikalahkan oleh Jason. Dan ini dikarenakan adanya Clara yang menonton di sana. Dan dari sini Jason mulai menarik perhatian Clara untuk menghampirinya, dan mereka pun berkenalan. Di kesempatan ini pun Jason mengajak Clara untuk ke pesta. Awalnya Clara menolak ajakan tersebut. Namun ketika Jason bilang kalau dia mau mentraktirnya, Clara pun menyetujui ajakan Jason. Tapi ketika Jason membuka dompetnya, ternyata zonk, alias tidak ada uang sepeser pun di sana. Dari sini akhirnya Jason bertekad untuk menerima tawaran kerja dari Tante Courtney sebagai tukang kebun, supaya dia bisa berkencan dengan Clara, menabung, dan bahagiain orang tuanya. Setelah itu Jason pun pergi ke rumah Tante Courtney. Awalnya mereka membicarakan tentang pekerjaan, namun malah lanjut dengan obrolan di luar pembahasan mereka. Dan di sini Tante Courtney terlihat menggoda Jason dengan sengaja menumpahkan minuman ke bajunya sendiri dan meminta Jason untuk membuka bajunya. Tanpa pikir panjang, Jason pun langsung membuka baju Tante Courtney.
yang akhirnya Jason pun memberi tusukan enak ke Tante Carney. Setelah diberi tusukan enak, Tante Carney memberi uang muka kepada Jason. Dan Tante Carney juga memberi alamat yang akan membutuhkan jasa Jason. Keesokan harinya Jason mendatangi alamat yang diberikan oleh Tante Carney. Awalnya Jason kira dia disuruh untuk bebenah kebun, sehingga Jason membawa alat-alat kebersihan kebun. Dan Jason mulai resah ketika Tante menggoda Jason. Ia pun langsung pergi ke rumah Tante Carney. Dan dari sini akhirnya Jason tahu kalau ia akan dipekerjakan sebagai pemuas tante-tante yang tidak didapatkan dari suami mereka. Tante Carney pun mengambil buku dan memperlihatkan foto-foto cowok yang dipekerjakan olehnya. Bahkan Chad, cowok yang mati tenggelam di awal film, juga pernah bekerja di sana. Ketika di sekolah, Jason menemui Daniel yang terlihat seperti habis dipukuli oleh seseorang. Tapi Daniel tidak memberitahu siapa yang memukulnya. Jason mengatakan kepada Daniel bahwa ia menemui Tante Carney, dan ternyata Daniel juga bekerja di sana. Ia mengatakan kalau ia menikmati pekerjaan itu karena ia bisa tidur dengan wanita-wanita dan bayarannya lumayan. Singkat cerita, ibunya Jason menginterogasi seorang wanita yang bernama Amber. Amber mengatakan bahwa kematian Chad bukan bunuh diri, tetapi dibunuh oleh seseorang. Dan Amber juga bilang kalau Chad bekerja sebagai pemuas tante-tante untuk mendapatkan uang jajan tambahan. Dan Chad tidak bisa keluar dari pekerjaannya, sehingga sebelumnya mereka akan pindah keluar kota. Di sisi lain, terlihat Tante Carney meminjamkan mobil suaminya yang sudah lama tidak terpakai. Dari sinilah Jason jadi semangat untuk bekerja dengan Tante Carney dengan masalah ekonomi yang mereka hadapi setelah ayahnya meninggal. Kemudian Tante Carney memberikan alamat pelanggan selanjutnya yang bernama Tante Harris. Malam harinya pun Jason mendatangi alamat tersebut. Jason yang mengetahui pekerjaannya, mau tidak mau Jason harus menikmati pekerjaannya itu. Hari demi hari Jason melakukan pekerjaan tersebut. Kadang sampai pulang malam, dan sekarang dia punya banyak uang. Dia juga bisa memberikan kalung kepada ibunya dan mentraktir Clara. Namun sayangnya Clara sudah tidak mau dekat dengan Jason, karena Clara sudah tahu kalau Jason bekerja seperti Daniel. Malam berikutnya, Jason kembali bekerja, dan dia mendatangi rumah pelanggannya, yaitu Tante Karen. Tante Karen adalah orang yang pernah ditinggal kabur oleh Jason di awal film tadi. Ketika Jason mau memberi tusukan enak, saat itu suami Tante Karen datang, tapi beruntungnya Jason masih sempat untuk bersembunyi di dalam lemari. Ketika suami Tante Karen memberi tusukan enak kepadanya, Jason pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Dan tanpa sengaja, ikat pinggangnya jatuh. Dan kejadian ini membuat Jason marah kepada Tante Carney karena ia tidak mendapat bayaran dari pekerjaannya semalam. Namun Tante Carney bilang kalau Jason tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Jason pun kesal dan ingin mengakhiri pekerjaannya dengan Tante Carney. Keesokan harinya, Jason menceritakan kejadian tersebut kepada Daniel, bahwa dirinya telah keluar dari pekerjaannya. Kemudian, Daniel bilang kepada Jason untuk berhati-hati, karena keluar dari pekerjaan itu bukanlah pilihan yang tepat. Dan benar saja, ketika Jason sedang mandi, tiba-tiba lampu di ruangan tersebut mati. Bahkan, ia tidak bisa keluar dari kamar mandi, karena pintunya terkunci. Tak lama, seorang yang bernama Benjamin muncul. Benjamin pun mengancam keselamatan Jason dan keluarganya jika ia tidak melanjutkan pekerjaannya. Karena merasa terancam, Jason pun kembali bekerja. Di satu malam, Tante Carney mengadakan pesta di rumahnya. Di sana ibunya Jason dan tante-tante juga diundang, serta ada pejabat lainnya. Ternyata semua tante-tante yang hadir di pesta ini adalah pelanggan-pelanggan dari usaha tusukan enak Tante Carney. Kemudian di sana ibunya Jason tidak sengaja melihat perdebatan antara Tante Carney dan Tante Karen. Tante Karen menuntut Tante Carney untuk mengembalikan uangnya karena suaminya menemukan ikat pinggang di kamar, sehingga suaminya menggugat cerai Tante Karen. Dan kini Tante Karen sudah tidak punya apa-apa lagi karena sudah digugat cerai. Dan di sana ibu Jason pun tidak sengaja masuk ke dalam kamar yang salah ketika ia mau ke kamar mandi. Ia melihat Daniel sedang berduaan dengan tante-tante di kamar. Malam harinya Benjamin datang ke rumah Tante Karen dan memberi uang yang dia inginkan. Kemudian Benjamin memberi tusukan enak kepada Tante Karen. Setelah itu ia membunuhnya, dan itu adalah perintah dari Tante Carney.
dan amplop yang diberikan pun hanya berisi sobekan kertas. Namun sebelum dibunuh, Tante Karen sempat melawan dengan menembak Jason. Tapi Jason berhasil kabur ke rumah Tante Carney untuk meminta bantuan. Tapi sialnya Tante Carney tidak memberi bantuan dan membiarkan Benjamin mati karena kehabisan darah. Alasan Tante Carney tidak memberi bantuan kepada Benjamin karena Benjamin sangat keterlaluan dan sudah melukai, bahkan membunuh pekerja-pekerja Tante Carney. Di sisi lain, Jason dimarahi ibunya karena pulang larut malam. Ibunya juga menyuruh untuk menjauhi Daniel karena Daniel bukan anak baik setelah melihat kejadian saat pesta itu. Keesokan harinya, karena sudah tidak nyaman dan merasa tertekan, Jason pun memiliki sebuah rencana untuk menjebloskan Tante Carney ke penjara. Dari sini kita bisa melihat bahwa siapa saja yang akan keluar dari pekerjaan Tante Carney, dia akan berakhir tragis, dengan diancam sampai akan dibunuh oleh Benjamin. Bahkan kematian Chad adalah dibunuh oleh Benjamin, dikarenakan Chad yang berhenti dari pekerjaannya. Jadi rencana Jason adalah melaporkan Tante Carney ke kantor polisi dengan bukti-bukti foto yang ada di laci ruangannya Tante Carney. Dengan foto-foto tersebut akan diketahui bahwa pembunuh Chad dalangnya adalah Tante Carney. Awalnya Daniel tidak mau mengambil foto-foto, dikarenakan Daniel sudah ada job untuk melayani pelanggan-pelanggannya di kamar Tante Carney. Namun di sini Jasonlah yang akan mengambil job tersebut. Di sisi lain, ibu Jason sedang meneliti kematian dari Chad, dan dia juga penasaran ada apa dengan Tante Carney. Kemudian di malam harinya datanglah di mana Jason akan beraksi di malam itu. Ternyata di sini pelanggan spesialnya adalah wali kota. Dan ketika Jason melihat wali kota dan Tante Carney sedang mengobrol, dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari foto-foto itu. Tapi sayangnya foto-foto itu tidak ada di dalam laci. Namun setelah mencarinya, ternyata foto itu berhasil ia dapatkan di bawah kasur. Dan sialnya wali kota mengetahui tindakan Jason. Kemudian ia merebut berkas foto itu. Jason pun sebisa mungkin berusaha untuk merebutnya kembali, dan akhirnya Jason berhasil. Namun ketika Jason akan keluar, ternyata Tante Carney sudah menunggunya di depan dan menodongkan pistol ke arah Jason. Karena kesal, wali kota itu pun akhirnya pergi. Di sisi lain, ternyata Justin dan ibunya sedang mengamati rumah Tante Carney. Mereka beranggapan ada sesuatu yang aneh di dalam sana. Kemudian Tante Carney pun memborgol Jason di garasi rumahnya. Di samping itu, ibunya Jason pergi ke dalam rumah Tante Carney dengan mengendap-endap, dan akhirnya menemukan Jason dengan keadaan sudah diborgol. Namun ketika ibu Jason ingin membawa Jason pergi, Tante Carney mengetahuinya, dan akhirnya perkelahian antara tante-tante pun terjadi, dan kemudian ibunya Jason menusuk Tante Carney menggunakan obeng. Kesempatan tersebut dimanfaatkan mereka untuk kabur dari sana. Namun karena ini film, di sana mereka malah bersedih-sedihan. Jadi Tante Carney yang masih hidup pun akan menembak mereka. Dan untungnya Justin pun datang dan berhasil menembak Tante Carney sampai tewas sebelum Tante Carney menembak mereka. Di akhir film memperlihatkan Jason dan keluarganya kembali lagi ke rumah lama mereka. Dan mereka pun terlihat bahagia. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.